Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, sebelum kami mengupdate bagaimana proses evakuasi dan situasi terkini kembali di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, kita akan jeda sejenak untuk melihat bagaimana perkembangan dunia politik, terutama sikap Partai Amanat Nasional yang memundurkan Rakernasnya. Ini masuk masa pendaftaran Capres dan Cawapres, dinamika politik nasional semakin intensif. Salah satu partai politik yang belum menentukan arah koalisinya adalah PAN. Bahkan PAN memutuskan untuk mengundur pelaksanaan Rakernas yang merupakan penentu sikap partai dalam Pilpres. Arah koalisi Partai Amanat Nasional PAN dalam Pilpres 2019 masih menjadi tanda tanya. Rakernas yang sedianya diselenggarakan pada 6 hingga 7 Agustus 2018 ternyata diundur. Padahal keputusan Rakernas menjadi acuan PAN dalam menentukan sikap politik dalam Pilpres. Sekretaris Jenderal PAN Edi Suparno menjelaskan hal ini atas permintaan ketua wilayah di sejumlah daerah yang masih rapat untuk menentukan usulan nama capres. Edi menambahkan PAN tak ingin mengambil keputusan pada saat dinamika politik tinggi. Kita ingin mengetahui di mana posisi PAN nanti untuk menentukan sikap kita di Pilpres 2019 dengan melihat kondisi sejernih-jernihnya. Jangan pada saat kondisi politik sedang memiliki dinamika dan irama tinggi kita memutuskan. Gitu. Ya, jadi memang kita lebih baik kita bersabar sedikit, ya kita dengan tenang kita mencermati kondisi yang ada sekarang, tetap melakukan komunikasi politik ya sampai dengan hari terakhir masa pendaftaran jika diperlukan. PAN selama ini memang masih menimbang-nimbang arah koalisi. Komunikasi politik sudah sering dilakukan, baik dengan kawan maupun lawan. PAN selama ini memang terlihat lebih intens berkomunikasi dengan poros partai pendukung Prabowo Subianto. Sementara itu, kubu petahana juga belum menggembok barisan koalisi. Peluang bergabungnya partai lain ke barisan koalisi pendukung Joko Widodo di Pilpres 2019 masih dibuka lebar-lebar. Ya, proses dialog terus dilakukan ya, karena bagaimana kita berdemokrasi kalau tidak dengan musyawarah. Maka proses komunikasi tetap dijalankan dengan baik, tetapi ya pada akhirnya tentu saja kesepakatan itu kita serahkan sepenuhnya kepada Bapak Jokowi. Karena ketika mengambil keputusan untuk merangkul Golkar, merangkul P3, bahkan PAN di dalam kekuasaan pemerintahan Pak Jokowi, itu juga bisa berjalan dengan baik. Tapi terhadap perbedaan-perbedaan yang mungkin masih ada, itu didialogkan. Dinamika politik nasional semakin intensif bergerak. Adu cerdik partai politik jelang detik-detik terakhir penentuan capres dan cawapres seakan membuat penentuan kursi cawapres jadi rumit. Lomba lambat tentukan capres cawapres ataupun adu siasat jadi hal yang lumrah dalam berpolitik. Asalkan 5 tahun mendatang, rakyat mendapat pemimpin yang demokratis, bersih, dan berkualitas. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Partai Amanat Nasional terlihat lebih intens berkomunikasi dengan kubu Prabowo Subianto. Meskipun saat ini status Partai Amanat Nasional masih sebagai partai pendukung pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kala. Dalam Rakernas yang sedianya akan digelar hari ini dan besok diundur 1-2 hari ke depan. Apa alasannya? Apakah PAN masih ragu akan melabuhkan jangkarnya pada kubu Prabowo? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Dan kita akan coba melalui sambungan Skype ada Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno. Dan juga di studio telah hadir pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno. Selamat malam semuanya, selamat malam Pak Edi, selamat malam Pak Adi. Selamat malam, Selamat malam Mbak Livi. Saya mau ke Pak Edi terlebih dahulu. Pak Edi, kabarnya Anda sekarang sedang berada di rumah Ketua Umum PAN, Pak Zulkifli Hasan. Apakah ini juga membahas kenapa Rakernas kemudian mundur dan apa yang akan dibahas lebih matang lagi nanti di Rakernas? Dari situ dulu. Kita sudah melakukan pertemuan hari Sabtu malam dan diputuskan pada saat itu untuk menunda pelaksanaan daripada Rakernas. Betul-betul karena pertimbangan administratif, karena pertimbangan bahwa ada permintaan dari sejumlah pengurus di daerah untuk minta waktu lebih panjang lagi agar mereka memiliki kesempatan untuk melaksanakan rapat pleno secara keseluruhan
dan hasil daripada pleno itu nanti disampaikan, dipresentasikan kepada seluruh peserta Rakernas pada saat adanya pandangan umum dari peserta Rakernas. Nah, itu merupakan pembicaraan kita hari Sabtu kemarin. Nah, hari ini tentu ya kita melakukan pertemuan secara teratur, berkala, ya, membahas perkembangan terkini, karena memang perkembangannya boleh dikatakan sangat terjadi cepat sekali. Jadi bukan karena ada hitung-hitungan yang belum ketemu antara PAN dengan partai koalisi Pak Prabowo Subianto? Oh, bukan. Ini betul-betul purely administratif saja, ya, dan kita menghendaki agar Rakernas itu terlaksana dengan baik, dengan lancar, dan menghasilkan sebuah keputusan yang bulat, tidak lonjong dan tidak ada yang kemudian mempermasalahkan atau tidak sepakat dengan hasil Rakernas tersebut. Kita menghendaki agar keseluruhan daripada ketua-ketua wilayah kita yang merupakan perwakilan dari daerah-daerah kemudian memberikan suara yang bulat, paling tidak kesepakatan yang solid dari pengurus PAN untuk mengusung capres dan cawapres kita kemudian. Pak Edi, ibarat hubungan nih PAN dengan Gerindra ini kan ibaratnya seperti teman yang sedang penjajakan untuk membina hubungan yang lebih dekat, katakanlah seperti itu. Apa sih yang membuat penjajakan ini masih belum juga deal? Artinya kalau hubungan ini belum jadian-jadian juga sampai sekarang. Ya, Mbak Livi, kita tidak perlu ada penjajakan lagi dengan teman-teman dari Gerindra. Karena kita setelah menjalin sebuah kerjasama yang panjang dengan baik, hubungan emosi yang terjalin juga sudah cukup baik. Sejak tahun 2014 kita telah menjalin kerjasama yang sangat erat ketika mengusung Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa di Pilpres 2014, ya, dan di Pilkada 2015 sampai dengan 2018 ini kita melakukan kerjasama yang sangat baik dan memenangkan sejumlah pilkada dengan cukup signifikan marginnya. Jadi hubungan sudah cukup baik. Memang untuk Pilpres ini kan tidak hanya PAN dengan Gerindra saja, tetapi juga melibatkan partai lain ya dalam proses penjajakannya. Ditambah lagi ya PAN memang kita tetap masih memegang mandat dari Rakernas 2017, di mana kita tetap mengedepankan, mengusung kader kita Pak Zulkifli Hasan untuk maju di perhelatan Pilpres, baik sebagai capres maupun sebagai cawapres. Nah, inilah yang kemudian membuat pembicaraan kita tentu menjadi sangat komprehensif dan kita memang berharap bahwa kesepakatan, kalaupun terjadi dalam proses ini, kesepakatan untuk koalisi yang akan dibentuk, koalisi manapun itu kesepakatannya adalah kesepakatan kolektif, ya kolektif ketimbang nanti ada kesalahpahaman ataupun ada perbedaan pandangan sudah dari awal. Mas Edi, kan sekarang kalau publik melihatnya sebetulnya posisi seorang Prabowo Subianto ini hanya ada di dua pilihan besar, katakanlah di sisi Demokrat yaitu dengan AHY maupun di sisi PKS dengan Salim Segafnya. Artinya sebetulnya kalau menurut prediksi sejumlah kalangan justru jauh dari sosok PAN katakanlah Zulkifli Hasan untuk mendampingi seorang Prabowo Subianto. Apakah ini juga jadi perhitungan PAN sampai akhirnya hingga hari ini juga belum menentukan pilihannya, dia hendak kemana? PAN dalam hal ini realistis ya, dalam artian bahwa kita memang memegang mandat untuk mendorong kader terbaik kita, Pak Zulkifli Hasan, untuk maju di perhelatan Pilpres. Namun jika ada kepentingan yang lebih besar yang perlu kita pertimbangkan ya demi kemaslahatan umat, demi kepentingan bangsa, tentu kami dengan Logowo bersedia untuk mengevaluasi kondisi tersebut, posisi kami juga, ya. Tetapi segala sesuatu itu memang harus diformalkan melalui mekanisme Rakernas agar segala keputusan itu memang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa kita sampaikan kepada publik secara menyeluruh dalam artian bahwa PAN dan kader-kadernya akan berdiri di belakang keputusan Rakernas tersebut. Baik, saya mau ke Mas Adi dulu. Mas Adi, kalau Anda melihat langkah yang sejauh ini diambil oleh PAN, nampaknya PAN sangat hati-hati. Kalau kita lihat PKS sudah lebih to the point, mau terima calon saya atau tidak, kalau tidak terima ya udah saya pergi. Tapi kalau nampaknya PAN ini meskipun kalau tadi kita mendengar Mas Edi nampaknya lebih legowo, kalau ada yang lebih baik ya sudah. Tapi artinya perhitungannya masih sangat hati-hati kalau kita lihat. Mas Adi, Anda juga melihat hal yang sama? Ya, saya melihatnya PAN ini terjebak dalam satu dilema yang cukup akut, Mbak Pipin. Satu sisi memang masih ada godaan dari koalisi Jokowi, karena koalisi ini tidak menggembok untuk partai lain untuk berlabuh, harapannya ada PAN. Sebenarnya kalau bicara soal strategi politik,
Dan posisi strategis PAN, saya kira PAN jauh lebih menguntungkan kalau berkoalisi dengan Pak Jokowi, terutama untuk membauri irisan tentang pemilih Islam dari kalangan Muhammadiyah. Dua partai Islam, PAN, terus sama PKB, ini adalah dua irisan yang cukup melengkapi warna pemilih Islam yang menurut saya cukup penting dalam konteks untuk memoderasi memunculnya pemilih Islam yang belakangan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi kita juga tidak bisa memungkiri di PAN ini kan ada matahari kembar. Ada Pak Amin Rais dan ada Zulkifli Hasan pada saat yang bersamaan. Kalau melihat irisan hatinya, Zulhas ini kan lebih condong sepertinya lebih ingin ke pemerintah. Kan sejak awal sebelum ribut-ribut soal PAN harus kemana, Zulkifli Hasan sudah mendeklarasikan pentingnya membangun koalisi kebangsaan. Satu hal itu sampai sekarang belum diralat dan belum diklarifikasi. Dan pada saat yang bersamaan kita melihat Pak Amin Rais keintimannya dengan Prabowo dan teman-teman koalisi yang ingin mengganti presiden. Di tengah hal-hal inilah yang kemudian kenapa Rakernas PAN mestinya berlangsung hari ini dan hari besok itu diundur. Ada kalkulasi politik yang tidak selesai, tentu ini berkaitan dengan apa yang kira-kira akan didapatkan secara insentif elektoral. Oke, ada matahari kembar, artinya Anda juga memprediksi atau menganalisa bahwa ada perbedaan pendapat di internal PAN antara Amin Rais dan juga Zulkifli Hasan, begitu ya? Saya mau konfirmasi dulu ke Mas Edi, benar nggak Mas Edi? Terima kasih atas analisanya Mas Adi. Memang di PAN ini kita sangat menghormati pandangan, masukan, dan kearifan dari pendiri kami, Pak Amin Rais. Tetapi percayalah pada saat ini ketua umumnya adalah Zulkifli Hasan. Jadi sebagai CEO, beliau memang sudah mendapatkan mandat untuk membuat keputusan. Dan itu keputusan tersebut nanti akan diformalkan melalui mekanisme Rakernas. Jadi kalau memang ada anggapan bahwa ada matahari kembar, rasanya tidak. Pak Amin itu selain pendiri PAN, beliau juga sudah tokoh bangsa. Sehingga beliau memang sudah berdiri di atas Partai Amanat Nasional, jadi menaungi lintas partai, lintas generasi, lintas umat, lintas masyarakat. Jadi menurut saya Pak Amin dalam hal ini memiliki posisi yang jauh lebih luas, lebih besar ketimbang hanya sekedar sebagai ketua Dewan Kehormatan di Partai Amanat Nasional. Kita memang harus akui bahwa saat ini PAN masih menjadi partai pendukung pemerintah. Dan kita sesuai dengan komitmen awal, kita akan mendukung pemerintah sampai dengan 2019. Nah, tetapi apakah hal tersebut kemudian otomatis membuat kita kemudian meneruskan langkah menjadi partai pendukung pemerintah? Kembali lagi, kita melihat kondisi politik saat ini, tentu kita lihat bahwa ada kekuatan, ada beberapa hal yang memang perlu diakui, mendapatkan jempol dari hasil kinerja pemerintah, tapi memang juga ada beberapa hal yang memang masih kita bisa perbaiki ke depannya. Nah, ini berbagai pertimbangan ini tentu kita jadikan bahan pertimbangan. Tentu ada satu elemen lagi, ada satu faktor lagi, yaitu ijtima ulama. Ijtima ulama kita jadikan juga sebagai bahan renungan, bahan pertimbangan bagi kita untuk kita evaluasi, meskipun pada akhirnya proses keputusan itu nanti ada di tangan DPP PAN. Nah, menarik juga soal Ijtima Ulama karena Ijtima Ulama ini kemudian memberikan surat atau menginstruksikan untuk para partai politik yang ditunjuk untuk mematuhi instruksi dari Ijtima Ulama ini. Apakah ini juga nanti akan diikuti oleh PAN? Tapi sebelum dijawab, kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam dialog kami hari ini. Silakan mengakses ke kompas.tv/interaktif. Kami sudah siapkan pertanyaannya untuk Anda. Konsolidasi serta adu strategi poros Jokowi dan Prabowo terus berlanjut. Menurutmu partai-partai di kedua poros apakah telah solid atau akan muncul poros baru di masa pendaftaran paslon Pilpres ini? Kita kembali usai jeda.